teman-teman, karena waktu udah menunjukkan pukul 20.31, eh, kita mulai aja ya, sekali sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Nah, perkenalkan ya, saya Indah Modika. Kebetulan untuk malam ini akan mengajar eh, pelajaran IPA gitu di paket D ini. Nah, mungkin boleh eh, perkenalan ya dari teman-teman bagi yang bisa on mic atau menyalakan mic-nya boleh untuk memperkenalkan diri. Ada yang mau memperkenalkan dirinya? Oke, ada Teh Sofi Amelia kelas 9 dari Cihaur ya. Ada Agun dari Salva kelas 9 juga, sama kelima ya pakai dari kelas 9 dari kalian. Oh, rata-rata kelas 9 ya. Oke. Mungkin langsung aja ya ke materi. Sebelumnya izin untuk share materinya. Hmm. Materi IPA kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bioteknologi? Atau masih belum tahu? Hmm, belum. Mungkin eh, bioteknologi itu adalah salah satu cabang biologi ya yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen-agen biologi, nih, seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, manusia, dan enzim. Nah, untuk menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya mungkin sudah tidak asing ya seperti yogurt. Eh, nah, yogurt itu dibuat dengan bantuan sebuah bakteri. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bioteknologi. Nah, terus, nah di sini kita akan membahas bioteknologi, dua bioteknologi. Sebetulnya bioteknologi ini lumayan banyak ya jenis-jenisnya, namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua bioteknologi saja yang sering kita dengar mungkin ya. Yang pertama itu ada bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, bioteknologi ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, jadi memang sudah lama sekali gitu. Terus fokus utamanya itu menggunakan organisme secara utuh melalui proses fermentasi. Nah, tadi contohnya ada yogurt. Nah, itu termasuk bioteknologi tradisional atau konvensional. Nah, apa sih karakteristiknya? Nah, yang pertama itu ada
menggunakan peralatan dan teknik yang sederhana. Jadi bioteknologi tradisional ini peralatannya itu cukup sederhana gitu, mudah didapatkan dan tekniknya pun tidak memerlukan langkah-langkah yang sulit, tapi lebih sederhana gitu dan mudah untuk dilakukan gitu. Nah, terus yang kedua itu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Jadi bioteknologi ini dalam proses pembuatannya itu memanfaatkan mikroorganisme yang seperti misalnya bakteri gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada hanya bisa diproduksi dalam skala kecil. Nah, biasanya itu industri rumah tangga. Nah, eh, misalnya tadi yang saya sebutkan itu contohnya yogurt. Nah, itu sebetulnya bisa apa diproduksi di rumah juga gitu. Jadi secara apa kecil-kecilan juga bisa gitu karena ya itu peralatannya memerlukan peralatan yang sederhana dan tekniknya pun sebetulnya tidak cukup rumit gitu. Jadi masih bisa dilakukan di rumah gitu. Terus yang keempat itu eh yang keempat itu perbaikan genetik tidak terarah. Jadi lebih bergantung pada alam. Nah, tadi contohnya bergantung pada mikroorganisme seperti bakteri, terus misalnya suhu dan sebagainya. Nah, dilanjut. Nah, ini ada contoh produk bioteknologi tradisional dan organisme yang berperan. Nah, yang pertama itu ada tempe. Nah, tempe juga termasuk bioteknologi tradisional karena memanfaatkan mikroorganisme seperti namanya tuh ada Rhizopus oligosporus ya. Nah, ini tuh salah satu bakteri yang digunakan dalam pengolahan tempe. Nah, bahan baku tempe ini itu adalah kacang kedelai gitu. Terus yang kedua ada tape atau kalau kita mungkin dikenal dengan peyem gitu kalau bahasa Sundanya mah ya. Nah itu merupakan mikroorganismenya itu ada Saccharomyces cerevisiae. Nah itu bahan bakunya itu ada dari singkong ataupun ketan gitu, bisa ketan hitam atau ketan putih. Terus yang ketiga ada contohnya yogurt. Nah, yogurt ini memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, bahan bakunya itu dari susu gitu. Terus ada juga keju. Nah, keju juga bahan bakunya dari susu, namun memanfaatkan mikroorganisme Streptococcus lactis. Terus ada yang kelima itu ada contohnya kecap. Nah, kecap juga termasuk bioteknologi konvensional atau tradisional karena memanfaatkan mikroorganisme gitu dalam proses pembuatannya. Nah, namanya itu mikroorganismenya Aspergillus wenti. Nah, bahan bakunya itu adalah kacang kedelai. Biasanya itu menggunakan kacang kedelai hitam gitu. Terus ada juga nih contohnya donat. Nah, donat juga sama ya, memanfaatkan mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu sama ya mikroorganismenya dengan pembuatan tape gitu. Namun kalau di donat ini bahan bakunya itu tepung terigu protein tinggi gitu. Nah, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan atau dilanjut saja? Oke, cekap, senang, terus dilanjut ya.
Nah, di sini ada contoh pembuatan tempe nih. Boleh disimak ya. Nah, itu adalah contoh dari pembuatan tempe gitu ya. Nah, ini juga ada sama contoh pembuatan tempe, tapi dengan cara yang berbeda. Tadi kalau yang pertama itu, eh, kalau yang pertama itu membuat tempenya dari, eh, direndam dengan hanya beberapa jam, satu hari gitu. Nah, kalau yang ini itu eh, lumayan lama, eh, ini cukup satu hari. Sebentar, maaf. Hmm, hmm, ah,
Itu tadi contoh pembuatan tempe gitu ya. Nah, yang pertama itu eh, pembuatan tempe dengan eh, lebih apa ya? Sebetulnya itu lebih lama gitu karena dilakukan dalam 2 hari karena si tempenya itu harus direndam semalaman gitu. Tapi kalau cara yang kedua itu hanya 1 hari, namun prosesnya itu harus beberapa kali gitu. Jadi lebih lama gitu. Nah, tapi sebetulnya kunci dari pembuatan tempe itu eh, dilihat dari ini apa kebersihannya gitu. Terus ya prosesnya juga harus benar-benar bersih, terus eh, sabar gitu. Karena yaitu terus dari pembuatan tempe juga harus diperhatikan misalnya tadi kalau yang pertama itu disangrai ya. Nah, itu gunanya untuk mematikan bakteri gitu. Jadi supaya si tempenya itu kering gitu ketika dikasih ragi. Tapi harus apa ya ketika di sangrai itu ketika mau dikasih ragi itu harus benar-benar udah dingin gitu dan tanpa ada air. Nah, kalau yang kedua itu juga samanya sebetulnya caranya, namun proses pengeringannya itu didinginkan dulu gitu. Jadi gak disangrai tapi didinginkan gitu. Dan tadi kalau yang pertama kan eh, hanya hanya direbus beberapa kali gitu dan disangrai gitu ya untuk proses pembuatannya. Tapi kalau yang kedua itu lebih lama gitu, lebih panjang prosesnya karena yaitu apa untuk menghasilkan tempe yang benar-benar berhasil gitu. Karena mungkin emang berbeda-beda, tapi sebetulnya intinya itu harus bersih, terus apa harus benar-benar kayak apa ya eh, se- mau diragi, mau dikasih raginya itu harus benar-benar tanpa ada air gitu. Jadi harus benar-benar kering dan suhunya pun harus dingin. Sebenarnya sama saja gitu caranya. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan mengenai bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini lebih maju gitu ya eh, dibandingkan dengan bioteknologi modern karena kalau bioteknologi modern ini eh, mulai mulai berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Jadi dan teknis utamanya itu bukan lagi sekedar fermentasi kayak tadi bioteknologi tradisional, tapi kalau bioteknologi modern ini lebih memanfaatkan rekayasa genetik gitu. Nah, contohnya itu karakteristiknya ada yang pertama itu menggunakan peralatan canggih dan steril. Jadi kalau bioteknologi ini peralatannya itu lebih canggih gitu ya. Terus yang kedua itu melibatkan manipulasi pada susunan gen atau DNA. Jadi lebih melibatkan susunan kayak gen dari eh, apa ya namanya produk yang akan di digunakan gitu. Kalau tadi bioteknologi konvensional itu lebih memanfaatkan bakteri gitu, lebih memanfaatkan kondisi dari lingkungan dan juga alam gitu, yaitu dari bakteri atau mikroorganisme. Nah, kalau bioteknologi modern ini lebih melibatkan manipulasi pada susunan gen gitu. Terus karakteristik yang ketiga itu dapat diproduksi dalam skala industri besar gitu. Nah, bioteknologi modern ini cangkupannya lebih besar gitu dibandingkan dengan bioteknologi tradisional gitu karena eh,
peralatannya pun cukup canggih dan lebih rumit gitu. Terus kalau yang karakteristik yang keempat itu hasil dari bioteknologi ini lebih terukur dan terarah karena yaitu lebih melibatkan manipulasi pada susunan gen pada eh, apa produk yang dibuat gitu. Nah, contoh. Nah, ini ada teknik utamanya yaitu yang pertama rekayasa tadi rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetika ini memindahkan memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain atau transgenik. Nah, contohnya ada eh, ini trans apa namanya? eh ada percobaan pada domba Dolly. Nah, nanti kita akan lihat videonya ya di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu ada teknik cloning. Nah, ini menghasilkan individu yang identik secara genetik gitu. Jadi, oh ini yang cloning itu, maaf, ini contohnya nanti ada domba Dolly gitu. Terus yang ketiga itu ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini menumbuhkan jaringan tumbuhan di laboratorium untuk menghasilkan bibit unggul dalam jumlah banyak. Jadi kalau kultur jaringan ini lebih pada jaringan tumbuhan gitu. Terus yang keempat itu ada teknik hibridoma, yaitu penggabungan dua sel untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, selanjutnya kita akan simak langkah pada bioteknologi modern. Hmm.
Nah, itu dia contoh dari bioteknologi modern gitu kan. Tadi ada salah satu contohnya juga itu bayi tabung. Nah, bayi tabung juga masuk pada bioteknologi modern gitu. Terus tadi ada DNA rekombinan gitu. Nah, itu juga salah satu contoh bioteknologi modern gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, yang pertama itu dari tekniknya. Nah, kalau bioteknologi konvensional atau tradisional itu menggunakan proses fermentasi, teknik teknik pembuatannya. Nah, kalau bioteknologi modern itu prosesnya rekayasa genetika dan biologi molekuler. Nah, kalau maaf. Nah, kalau dari peralatannya itu bioteknologi konvensional itu lebih sederhana dan tidak selalu steril gitu. Walaupun memang di beberapa produk itu harus memerlukan kebersihan yang cukup eh, harus diperhatikan gitu kayak misal pembuatan yogurt gitu itu harus yogurt dan tempe itu sebetulnya hampir semua itu memang harus steril gitu ya, tapi tidak lebih steril dari yang bioteknologi modern. Karena kalau bioteknologi modern ini, kalau misalkan tidak steril itu kegagalannya lebih eh, besar gitu. Nah, dari
peralatannya di bioteknologi modern itu lebih canggih dan sangat steril gitu. Nah, untuk berdasarkan organismenya itu kalau bioteknologi konvensional itu memanfaatkan bakteri atau jamur secara utuh. Nah, kalau bioteknologi modern itu memanfaatkan bagian DNA atau sel spesifik gitu. Jadi lebih pada yang di dalamnya gitu. Nah, kalau hasil dari bioteknologi konvensional itu lebih pada produk pangan tradisional. Kayak tadi misalnya tempe, terus ada tape, terus ada yogurt, terus ada kecap, keju, donat, dan sebagainya gitu. Nah, kalau bioteknologi modern ini hasilnya itu eh, misalnya ada insulin, ada vaksin, terus ada tanaman yang tahan hama gitu. Nah, itu. Terus untuk skala produksinya, bioteknologi konvensional ini eh, lebih berskala kecil gitu atau rumah tangga gitu. Nah, kalau bioteknologi modern ini skalanya lebih besar atau bisa di bidang industri gitu. Nah, mungkin itu materi mengenai bioteknologi, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Nah, eh, sebelum ditutup nih, ada yang mau ditanyakan atau masih dibingungkan? Kalau gak ada yang bertanya, saya mau bertanya nih ke bentar siapa ya? Teh Sophie nih. Nah, contoh dari apa saja contoh dari bioteknologi konvensional? Boleh dijawab onik ataupun di kolom chat ya. Gimana Teh Sophie? Apakah mau menjawab atau dari yang lain ada yang bisa bantu menjawab? Contoh dari bioteknologi konvensional. Pembuatan minuman beralkohol. Hmm, contohnya apa nih? Minuman beralkohol. Pembuatan tempe, yogurt. Oh ya betul, pembuatan tempe, yogurt. Nah, pembuatan minum, eh, pembuatan tempe dan yogurt itu betul ya. Terus pembuatan minuman beralkohol.
Itu bisa saja ya, contohnya itu ada mungkin dari anggur gitu ya, yang proses dengan proses fermentasi gitu. Nah, terus, ya fermentasi gula barley oleh Rabi. Nah, gula barley apa nih cara umumnya? Oke, singkong. Tuh, bisa pakai singkong. Tuh ya, tadi yang disebutkan di komentar itu ada tadi tape, ada minuman beralkohol, terus yogurt, terus ada tape singkong. Nah, itu betul ya, salah satu contoh bioteknologi modern atau konvensional. Nah, itu betul ya, yang disebutkan oleh teman-teman gitu. Nah, tadi ada gula barley ini. Nah, gula barley mungkin kalau di Indonesia kayaknya gak ada ya. Eh, bentar. Saya pun gula barley. Oh, jadi lain. Mhm. Hmm. Nah, itu ya, tadi salah satu contoh bioteknologi konvensional, betul ya, yang disebutkan oleh teman-teman. Nah, mungkin karena tadi sudah menjawab juga ya beberapa dari teman-teman dan betul gitu ya jawabannya bisa gitu. Mungkin eh, kita absensi terlebih dahulu ya sebelum nanti eh kita isi asesmen dulu sebelum nanti absensi. Ini kan harus saya share di kolom komentar. Boleh ya teman-teman diisi asesmennya. Udah saya kirim di kolom komentar.
Materinya juga udah saya share ya di grup, barangkali mau dibaca-baca kembali gitu ya. Untuk asesmen boleh ya diisi teman-teman, nanti ditunggu sampai besok pagi. Nah, sebelum ditutup, boleh untuk isi absensi juga. Bentar. Nah, absensinya udah saya share ya di kolom komentar. Ini baru 3 orang nih yang baru 2 orang yang isi asesmen. Mungkin nanti ditunggu ya yang belum sampai besok pagi. Nah, untuk absensi mungkin boleh ya diisi sama teman-teman. Sudah saya share di kolom komentar. Mungkin eh, sekian mungkinnya materi dari saya. Mohon maaf gitu apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk belajar pada malam kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman, ya, boleh ya teman-teman untuk meninggalkan Zoom. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.